dalam hati aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat sholat maghrib di waktu isya qashar jama takhir karena Allah. Sekali lagi, saya niat sholat maghrib di waktu isya qashar jama takhir karena Allah. Udah ya? Udah semuanya? Alhamdulillah. Jadi kalau kita mau sholat qashar jama takhir, maka kita niatin. Niatnya kayak tadi itu. Sengaja saya nggak kasih Arabnya biar gampang. Ya, karena kalau kita ngapalin Arabnya malah jadi ribet karena belum paham. Nah, jadi cukup saya niat sholat maghrib di waktu isya qashar jama takhir karena Allah. Nah, nanti sholatnya boleh juga pakai langsung bahasa Arab kalau usollinya nggak bisa. Jadi pas Allah saya niat. Kalau susah juga misalnya kalau kepanjangan saya niat sholat maghrib dan isya qashar jama takhir 2 rakaat ikut imam karena Allah. Kalau barengan takbiratul ihram takut susah, boleh kita awalin dalam hati saya sholat maghrib 3 rakaat qashar jama takhir ikut imam fardu karena Allahu Akbar. Gampang nggak? Bisa nggak? Saya jadi aku sholat maghrib atau saya sholat maghrib 3 rakaat qashar jama takhir ikut imam fardu karena Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro. Ntar isyaknya begitu juga. Saya sholat isya 2, saya sholat isya dan maghrib, atau saya sholat isya di waktu maghrib, atau saya sholat isya beserta maghrib qashar jama takhir 2 rakaat ikut imam karena Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihramnya nggak kepanjangan, jadinya nggak Allah. Kadang-kadang udah panjang takbiratul ihramnya niatnya nggak nemu-nemu juga. Ya. Ya. Jadi itu saya kasih yang gampangan itu. Saya niat atau saya sholat isya dan maghrib, boleh yang gampang. Kalau maghribnya saya sholat maghrib dan isya 3 rakaat qashar jama takhir ikut imam fardu karena Allahu Akbar. Ntar pas isyanya saya sholat isya dan maghrib karena sholatnya isya, awalannya isya. Kalau qashar berapa rakaat isyanya? 2. Saya sholat isya dan maghrib qashar jama takhir 2 rakaat ikut imam fardu karena Allahu Akbar. Jadi gampang kan ya? Bisa ya? Insya Allah bisa. Jadi intinya kalau usollinya kita rada ribet, usolli fardol maghribi mat isya, ingetinnya susah, langsung aja bahasa Indonesia dalam hati ya, karena niat itu fi qalbi wa mahalluha, tempatnya niat itu fil qalbi, di dalam hati ya. Lah kan katanya niat itu muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatannya itu, makanya salah satu kalimatnya dibarengkan dengan takbiratul ihram. Saya niat saya sholat maghrib dan isya qashar jama takhir 3 rakaat ikut imam fardu karena Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar itu masih niat. Allahu Akbar dibarengkan dengan niat. Kenapa itu dibarengin? Supaya muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatannya. Jadi sekali lagi, niat itu kalau dilafalkan ya, usolli itu hukumnya menurut Imam Syafi'i sunnah. Usolli fardol maghribi itu hukumnya sunnah. Wajibnya mana? Aku sholat maghrib itu wajibnya dalam hati. Jadi kalau usolli nggak dibaca nggak apa-apa, masih sah sholat kita. Tapi kalau niatnya yang nggak dibaca nggak sah sholat kita. Ya. Jadi sekali lagi, niat sholatnya bil lughatil Indonesia, pakai bahasa Indonesia faqat saja. Ya. Jadi
Zairin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam itu begitu mudahnya, ya, semampunya kita bisa sholatnya bagaimana itu kita lakukan. Bahkan jika seseorang misalnya niat dengan runtutan kalimat tadi rada ribet juga pakai bahasa Indonesia, maka pakai bahasa yang dia bisa, bahasa Betawi, nggak apa-apa. Ya. Saya sembahyang misalnya, saya sembahyang 2 rakaat maghrib sama isya, fardu karena Allahu Akbar gitu. Jadi yang penting niatannya itu kuat, benar-benar mau melaksanakan sholat. Ya, jadi pakai bahasa manapun dengan gaya bahasa yang kita bisa, ya silahkan. Karena intinya sekali lagi lafadznya mah sunnah, niatnya itu wajib. Jadi usolinya itu sunnah, tapi dalam hatinya itu wajib. Zairin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemisah antar sholat satu dengan lainnya ketika menjama sholat itu di awal pakai qomat, kemudian yang kedua sholat selanjutnya juga pakai qomat. Bagaimana kalau nggak qomat? Boleh juga, hanya saja sayang pahalanya gitu. Jadi nggak qomat pun sebetulnya boleh, awal nggak qomat, kedua juga nggak qomat boleh. Nah, tentang duduknya, sebagian ulama mengatakan bahwa saat seseorang sholat qashar jamaah takhir, sholat yang pertama tahiyat akhirnya itu duduknya seperti tahiyat awal pas salamnya. Itu sholat yang pertama, misalnya zuhur sama asar. Nah, zuhurnya itu duduknya seperti tahiyat pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Alasannya menurut ulama karena sholatnya belum kelar, karena jamaah itu jadi satu paket, ya. Kemudian yang kedua baru duduknya tahiyat akhir, ya, duduknya tahiyat akhir, duduknya apa, tawarruk, ya, duduk kayak tahiyat akhir tuh rada miring gitu, tahiyat akhir. Bagaimana kalau saya duduk tahiyat awal di sholat pertama, tahiyat akhir di sholat pertama miring, sholat kedua juga miring, sama boleh juga. Itu ulama membolehkan itu. Jadi pertama sholat, misalnya kita zuhur, rakaat pertama, rakaat kedua kita mau salam, pas tahiyat akhir duduknya kayak tahiyat awal, itu dibolehkan oleh ulama. Bagaimana kalau duduknya tetap tahiyat akhir? Itu juga boleh. Jadi keduanya ada pendapat. Kemudian sholat kedua asar, duduknya ulama sepakat kalau yang kedua itu duduknya miring. Tapi kalau yang pertama ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa boleh tahiyat akhirnya miring duduknya, boleh tahiyat akhir itu lurus duduknya seperti tahiyat awal gitu ya. Cuman miring juga jangan miring banget, ya doyong ya jadi jengkang. Nah, ini Zairin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi begitu mudahnya Allah kasih perintah ibadah kepada kita. Ya apapun itu, zakat pun sama. Kalau memang mampu bayar zakat, bayar. Kalau nggak mampu, ya tunggu aja, ntar juga panitia zakat nyampe, gitu. Jadi nggak usah bayar, ntar nunggu panitia zakat yang bayar ke kita. Puasa begitu juga. Kalau kira-kira nggak sanggup puasa, ya udah, tinggal ganti. Kalau total misalnya nggak bisa diqadha karena kondisinya, bisa bayar dengan fidyah, gitu. Kemudian haji pun sama, manis tato'a ilaihi sabila. Bahkan kata Allah, haji itu wajib bagi orang-orang yang mampu. Kalau nggak mampu gimana? Maka boleh dia berhaji seperti dengan cara berangkat sholat Jumat. Itu sholat Jumat itu hajjul fuqara, ya, hajinya orang yang belum punya duit itu sholat Jumat. Jadi Zairin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih hukum kepada kita, Allah kasih peraturan kepada kita, itu begitu mudahnya. Jadi kalau ada orang beralasan meninggalkan ibadah, aneh. Segitu gampangnya Allah kasih ibadah, kok masih sempat-sempat yang ditinggalin, itu orang aneh. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di Goyang Kerawang. Ya, di Kerawang ya. Kerawang mana nih? Kerawang Barat. Ini bahasanya Inggris berarti. Di Kerawang Barat, insya Allah
beberapa saat lagi kita akan sampai di tempat Bang Midoy. Karena Bang Midoy ini tempatnya di Kerawang ada, di mana? Bekasi ada. Bebelan ada kalau lagi nongkrong. Di mana lagi ada? Bantar Gebang. Banyak sampah banget. Rencana besok saya mau antar Bang Martin ke Bandar Gebang. Sesuai tempat. Jadi ini yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita salat di tempat, ada tempat salat Bang Uda ya? Oh gantian. Sekali salat ukuran berapa orang? Ya udah nggak apa-apa, situ gantian dah. Kemarin ya.